Film Lebaran lu udah nonton semua Mas? Gua nonton cuma dua-duanya. Dua-duanya termasuk Badara Wuhi kan nonton, Badara Wuhi, Siksa Kubur kan Siksa nonton. Kubur. Cuma dua itu aja kan. Impact dari salah satu film Lebaran tuh kan kemarin ada sebuah topik yang kita rame di sosmed. Iya. Nepo Baby ya. Nepo Baby. Sebenarnya Nepo Baby itu kan sama aja kayak namanya Star Kid ya. Iya. Iya kan? Waktu dulu itu ada aktor Ibu Ade Irawan. Ya kan, kemudian anaknya Dewi Irawan, almarhum Dewi Irawan. Maksud gue, ya memang orang tua mereka dua-duanya aktor ya, kayak gitu. Tapi kan kita lihat Mbak Dewi sendiri punya prestasi sendiri, Ria Irawan juga punya prestasi sendiri kan, kayak gitu. Nah, tidak ada yang salah dengan privilege. Misalkan contohnya anak lu, salah satu dari anak lu nih Dip, pengen meneruskan menjadi produser. Ya maksudnya gini lah, standar lah, pasti jadi orang tua, pasti akan mencoba membantu sebisa mungkin membantu dia gitu loh. Tapi buat gue membantunya tuh dalam tahap yang wajar sih. Gue tuh nggak mau juga pokoknya lu gue mudahin semuanya ya gue nggak mau. Gue pasti akan mengajarkan gimana menjadi produser yang baik. Betul. Sampai akhirnya bisa dilepas sendiri. Betul. Lu bukan jalan aja buat dia kayak tapi gitu. Tapi itu menurut gue hal yang wajar sebagai orang tua. Setuju gue. Kecuali ya misalnya nih menghalalkan segala cara untuk masukin. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode ke 156. Topik kita hari ini adalah film Lebaran. Lu udah nonton semua Mas? Gua nonton cuma dua-duanya. Dua-duanya termasuk Badara Wuhi kan nonton, Siksa Kubur kan nonton. Cuma dua itu aja kan. Iya, tapi Dua Hati Biru gua belum sempat nonton. Minggu ini Biru itu kan hitungannya ini film Lebaran juga. Iya, film Lebaran juga. Impact dari salah satu film Lebaran tuh kan kemarin ada sebuah topik yang kita rame di sosmed. Nepo Baby ya. Nepo Baby. Walaupun menurut gue ya tanpa kita harus nyebutin aktornya siapa ya, nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya. Dia berusaha di kakinya dia sendiri. Betul. lah. Gue nggak pro untuk soal Nepo Baby ke dia sih. Betul. Dan sebenarnya gini Dip, kalau kita bicara soal sebenarnya Nepo Baby itu kan sama aja kayak namanya Star Kid ya, iya kan? Dan fenomena itu menurut gue kalau kita lihat di Hollywood, di Bollywood, di Indonesia juga udah ada. Itu bukan fenomena yang baru sebenarnya. Istilahnya aja kalau menurut gue ya. Kita misalkan lihat dulu. Waktu dulu itu ada aktor Ibu Ade Irawan, ya kan? Kemudian anaknya Mbak Dewi Irawan, almarhum Dewi Irawan. Maksud gue ya memang orang tua mereka dua-duanya aktor ya, kayak gitu. Tapi kan kita lihat Mbak Dewi sendiri punya prestasi sendiri, Ria Irawan juga punya prestasi sendiri kan, kayak gitu. Nah kalau kita lihat juga Rano Karno, bapaknya Sukarno M. Nur, aktor besar pada zamannya. Iya kan, Bang Rano juga kan, maksudnya ya dia juga aktor besar pada zamannya juga. Ya. Betul gitu loh. Jadi maksud gua kita nggak fair juga sih kalau menurut gua kalau kita bilang oh ya kalau misalkan ada beberapa anak yang memang mereka lahir orang tua yang memang aktor atau aktris itu udah pasti mereka dapat privilege. Ya itu udah pasti lah karena mungkin dari kecil udah diajak syuting. Secara nggak langsung lah. Iya kayak gitu. Tapi itu kan kalau menurut gue itu kan pada akhirnya juga mereka sendiri yang memang harus membuktikan juga. Mungkin kesempatan mereka akan lebih gampang dibandingin dengan yang misalkan kita bicara self-made actor lah kayak gitu. Mungkin kesempatan mereka akan lebih besar karena orang tuanya kenal industri apa segala macam. Tapi kalau gue sekali lagi tergantung mereka sih. Dan kalau kita ngelihat aktornya, kadang kan kita juga bisa melihat gimana sih sebenarnya usaha dia, gimana sih sebenarnya acting dia. Nggak bisa yang mentang-mentang orang tuanya aktor udah pasti anaknya jalurnya lancar. Gini belum juga tentu loh, tapi maksud gue juga gini juga loh. Itu mungkin ya kalau gue ini buat teman-teman sekalian juga. Ini kalau ini dari sudut pandang gue. Anak-anak yang memang mereka lahir dari keluarga yang mereka orang tua yang memang itu aktor sama aktris itu mereka juga bebannya juga besar loh. Karena kan mereka juga ada berasa di bawah bayang-bayang orang tua mereka kan gitu loh maksudnya. Oh kalau yang di ini kan Widuri, kita bilangnya Widuri Putri kan. Oh karena dia anaknya Dwi Sasono atau Widi aja gitu dia bisa mendapatkan privilege itu. Tapi kok ngelihat gak seperti itu. Mungkin kita misalnya anak-anak yang mereka lahir dari bintang besar juga mereka punya beban yang cukup besar loh. Bahwa mereka juga kalau gue acting atau nanti apa gue nyanyi gitu pasti mereka akan dibandingin sama orang tua mereka
gitu loh. Dan kamu gua itu juga bukan satu hal yang bukan satu hal yang gampang loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga kamu gua mereka usahanya juga luar biasa keras. Sebenarnya ya untuk membuktikan gitu loh bahwa memang mereka pantas gitu loh. Ada di industri ini gitu. Kalau di manajemen lo mungkin ada Julio Lukman, ada Lukman, ada Julio Parengkuan. Ya kan? Vino juga ya. Iya, bapaknya kan penulis kan. Iya. Mungkin Lukman yang paling dekat. Paling itu Lukman lah ya. Karena dari kecil. Lukman kan udah main, Lukman Sardi ya teman-teman. Ini kan udah ikut main dari kecil kan. Dia actor kan dari kecil dia udah acting. Kemudian kan dia kerja dulu di bidang lain, akhirnya balik lagi. Nah kalau Julio Parengkuan ya memang bapaknya itu presenter ya kan, kemudian ibunya itu kan dulu model kan seperti itu. Jadi karena ke Julio kok ngelihat enggak sama sekali enggak memanfaatkan nama besar bapaknya juga. Karena apa? Ya dia ambil bidang di film gitu. Itu kan usaha sendiri. Gua tahu banget usahanya seperti apa kok Julio bisa sampai di titik ini gitu loh. Jadi teman-teman sekalian juga maksudnya kita juga enggak fair juga sih kalau kita dengan gampang kita bilang oh ini nepo baby gitu loh. Hanya gara-gara orang tua mereka ada di industri. Contoh lah misalkan Dava Wardana ya kan itu sekarang juga kan anaknya dari Marini Zumarni ya kan misalnya Resi Ektab juga ibunya kan di sinetron nggak di film sedangkan Dava kan banyak di film. Jadi coba kalau kita mau ini juga kan nggak fair juga gitu loh. Bahkan yang terdekat di terakhir misalnya Roy Martin dengan Gading Martin. Tapi Gading tuh munculnya sebenarnya di eranya nggak dari awal banget loh. Gading tuh nggak dari awal. Enggak juga. Masih gitu muncul loh. Dia ketika udah nggak dari, gue ingat Gading tuh nggak dari muda-muda banget langsung berakting ya. Karena nggak mungkin juga dia juga ada beban kali menyandang nama besar bapaknya kan gue nggak ada daripada gue dibanding-bandingin kan mungkin ada apa ya selalu ada perasaan seperti itu sih kalau menurut gue kalau nanti kita naik mereka juga gue yakin mereka ada perasaan seperti itu gitu loh. Biasanya kalau di masyarakat umum ketika mendengar sebuah nama yang nama belakangnya udah nama bapaknya atau nama orang tuanya tuh langsung ini pasti anaknya ini ya. Nah kayak gitu, iya pasti anaknya ini ya dan selalu akan dikaitkan seperti itu. Tapi kalau gue juga teman-teman yang memang yang sekarang memiliki karir jadi aktor, di mana orang tua kalian memang jadi aktor atau aktris juga, ya sebenarnya juga apa ya? Kalau gue ngerasa sih gini sih Dip, itu bukan satu itu dengan nanti berjalannya waktu, ya mereka juga kan sekarang masih muda ya, masih muda-muda semuanya. Nah dengan berjalannya waktu mungkin nanti mereka juga akan lebih chill, akan lebih wise sih menanggapi hal seperti ini sih. Pokoknya yang penting berkarya, karena gue yakin dengan penting berkarya sih orang akhirnya akan bisa ini kok. Pada akhirnya orang akan bisa menilai juga kayak gitu loh. Kalau lu nggak punya bakat, lu nggak punya talent, oke, lu udah pasti akan dapat kemudahan karena orang tua lu itu sama di industri ini. Nah tapi kalau memang lu gak punya bakat juga ya paling lu akan main 1-2 film aja. Habis itu juga udah gitu loh. Orang juga akan bisa menilai kan. Maksudnya sutradara bisa menilai, produser juga akan bisa menilai, penonton juga akan bisa menilai ya lu kalau memang cuma biasa-biasa aja ya udah kalian itu juga akan biasa-biasa aja kalau menurut gue. Gue ingat kok ada gitu beberapa anak dari aktor terkenal yang sempat main dan akhirnya memilih jalur lain karena akhirnya dia ngerasa gue nggak tahu itu beban atau mungkin kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Nah gitu. sekarang juga yang juga akan lagi ngomongin orang juga kan Nur Datau. Betul. Iya kan? Anak dari Ida Febrianti sama Yudi Datau. Nah orang tua dua-duanya adalah mereka itu ini tahun lalu baru menang Citra. Yudi udah berapa kali dapat. Jadi ya kan mungkin buat Nura juga dia ada beban juga menyandang nama besar, ada Datau dan nama belakang dia dan dia juga anaknya ini sama Yudi kan sama Yudi Datau Ajau gitu. Tapi kalau menurut gue acting dia di Dua Hati Biru kalau gue baca itu kan mendapatkan review yang cukup bagus kan. Gue happy banget. Lu udah nonton kan? Gue udah nonton. Gue suka banget sih. Memang titisan Ina Febrianti banget gitu. Ada di dia aja kayak gitu kan. Nah itu kita gak bisa salahin kan. Maksud gue gini loh teman-teman sekalian. Mereka itu memang ya kita harus percaya sih bahwa darah seni itu memang nurun di mereka gitu loh. Nah itu sekarang tinggal tergantung perjuangan mereka aja. Usaha mereka seperti apa, sekeras apa ya kan untuk bisa di industri ini ya kemudian ya effort mereka gitu loh. Nah, konsistensi mereka itu untuk tetap bisa berkarya kalau menurut gue. Ya intinya kalaupun nanti teman-teman
aktor ataupun siapapun lah yang punya anak dan pengen meneruskan legasinya untuk melanjutkan, menurut gue juga nggak perlu khawatir. Misalkan sih. Contohnya anak lu, salah satu dari anak lu nih Dip, pengen meneruskan menjadi produser. Ya maksudnya gini lah, pasti jadi orang tua pasti akan mencoba membantu sebisa mungkin membantu dia gitu loh. Tapi buat gue membantunya itu dalam tahap yang wajar sih. Gue tuh nggak mau juga pokoknya lu gue mudahin semuanya ya gue nggak mau. Gue pasti akan mengajarkan gimana menjadi produser yang baik. Betul. Sampai akhirnya bisa dilepas sendiri. Betul. Lu bukan jalan aja buat dia kayak tapi gitu. Tapi itu menurut gue hal yang wajar sebagai orang tua. Setuju gue. Masa mentang-mentang dia mau jadi hal yang sama kita, enggak, gue nggak akan ngajarin, kan nggak mungkin juga. Gue nggak akan bukain jalan, nggak mungkin juga. Gitu. Maksudnya gini. Orang tua yang ada di industri ini, apakah mereka itu aktor, aktris atau produser atau sutradara, kan udah ngalamin tuh asam garamnya, jatuh bangunan ngalamin. Nah, pas gue udah pasti secara naluri mereka juga pasti akan jagain anak yang dulu mau masuk ke industri ini gue kan, di industri film nih atau sinetron. Gue kasih tau lu ya ini gue udah ngalamin nih gini, itu wajar kalau menurut gue. Itu kan bekal kalau menurut gue. Biar biar lu jangan mengalami hal yang sama seperti yang pernah gue alamin. Itu sangat wajar kalau menurut gue. Gitu loh. Ya tinggal kuat-kuat aja masalahnya itu komentar orang tuh kan kadang intinya kalau buat gue mah ya kita kan nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak bisa. Jadi kalau memang ada yang berkomentar intinya buat kita buat buktiin aja. Kalau memang mereka layak, ya contohnya sejauh ini yang kita lihat aktor aktris yang memang anak dari seseorang ya itu memang layak sih. Iya memang layak dan mereka pantas mendapatkan limelight. Mereka memang pantas mendapatkan apresiasi karena apa? Karena kemampuan acting mereka sama kerja keras mereka pasti kalau menurut gue. Iya kan? Dan pasti akan bermunculan lagi nih ke depannya pasti. Iya kan? Karena kan udah mulai gede-gede tuh anak-anak teman-teman kita tuh. Teman kita mulai udah mulai besar. Mulai SMP, mulai SMA. Iya. Pasti. Ya kita ingat Widuri pun kan dari. Dan maksud gue gini, lu sebagai produser juga, ya kan, Ernest produser sebagai sutradara juga, pasti kalian juga kan akan selalu mencari muka-muka yang fresh di industri kan. Betul. Gitu loh. Betul. Dan mungkin pasti anak-anaknya teman-teman kita juga kan. Dan gue yakin selalu dan juga kan mereka pasti akan dapat privilege karena arti akan langsung di casting. Iya. Tapi kan bukan berarti langsung lo ambil juga kalau memang ternyata karakter itu yang nggak sesuai dengan apa yang lo mau kan nggak bisa juga gak bisa kan memaksakan. Gitu. Iya. Nah itu berarti paling nggak garis besar ya, bukan berarti mentang-mentang anaknya siapa main langsung kita ambil. Kalau gue sih yang penting kalau dia memang sesuai dengan yang kita butuhkan dan kapasitasnya dapat, why not? Iya, tapi kalau enggak ya nggak lu paksa juga gitu. Dan gue yakin orang tua mereka juga mengerti itu. Kalau kita bahas Widuri dari Siksa Kubur, gue sih suka banget sama acting dia di situ. Iya. Tapi kan Widuri kan sebelumnya udah main di Keluarga Cemara, CTS 2, di CTS 2 aja dia udah kelihatan banget actingnya kan seperti itu gitu sih. Gue tuh suka di Siksa Kubur ya, sukanya ketika Widuri berubah menjadi dewasa di Faradina Putih, menurut gua karakternya mirip, ya kan? Iya. Itu sih ini sih luar biasa sih kamu bisa seperti itu. Termasuk Muzaki Kreza juga. Iya benar. Mungkin itu proses transformasinya itu smooth banget kamu gue. Iya sih. Ya jadi soal Nepo Baby, buat teman-teman nggak usah khawatir menurut gue yang punya pengen melanjutkan ke anaknya. Iya, silakan aja. Karena menurut gue kemarin dari perdebatan di sosmed jadi mungkin ada yang khawatir ntar gue kalau nerusin anak gue jadi parno kan, malah takut. Jadi dianggap nepotisme. Enggak juga sih kalau menurut gue, kecuali ya misalnya nih menghalalkan segala cara untuk masukin. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau nggak kapasitasnya jangan. Dan di Hollywood juga banyak kan kita bisa anaknya Denzel Washington sekarang udah jadi aktor. Ya, anaknya Denzel Washington. Johnny Depp anak-anaknya juga sekarang udah mulai masuk juga. Di Bollywood lebih banyak lagi. Di Bollywood lebih banyak lagi. Kalau di Bollywood malah mereka disiapin dari kecil. Betul. Sampai umur berapa gue masukin. Itu dinasti. Itu di Bollywood itu jelas banget, blueprintnya itu sangat jelas kayak gitu loh. Sekarang kayak anak Sri Devi almarhum Janvi Kapoor itu sekarang salah satu aktor muda yang memang lagi happening dan memang dia bisa acting gitu loh. Ada juga yang mereka itu tapi ya udah kalau memang dia nggak ini ya juga nggak akan bisa bertahan, kegilas juga kayak gitu loh. Gitu sih Dip, gue memang seperti itu akan selalu ada sih gitu loh. Ya intinya pro dan kontra pasti ada. Kan kita lagi bahasan Nepo Baby ada pro dan kontra. Pasti ntar berikutnya ada lagi yang lain lagi. Dan gitu. Itu kan Nepo Baby itu kan di segala bidang, gak cuma di film sebenarnya. Maksudnya fenomena kan di ngomongin gitu loh. Kalau belum kalau kita beloknya ke politik ya. Nah itu lebih terjadi lagi kan. Terjadi lagi seperti itu. Nah kalau itu kita gak usah belok lah. Dan kita bahas lah kalau kayak gitu. Ya. Oke teman-teman, semoga pembahasan soal Nepo Baby
bisa kalian pahami kalau punya anak nggak usah khawatir untuk melanjutkan legasi kalian di bidang yang sama. Karena bagaimanapun juga kalau memang jalannya mereka itu akan jadi aktor atau aktris ataupun mereka akan menjadi pekerja di industri hiburan, itu jalannya pasti akan ada. Ini termasuk di bidang yang lain lah. Kalau lu bapaknya penjahit, terus anaknya mau jadi penjahit, boleh aja kan. Itu kan biasa tinggal ngelanjutin lagi sih, kenapa harus dibilang nepo baby gitu kan. Kayak gitu. Lu dagang, anaknya dagang, ya betul. memang diajarin. Karena maksud gue tidak ada yang salah dengan privilege. Gue ulang lagi sekali lagi. Tidak ada yang salah dengan privilege. Tapi dengan privilege itu bukan berarti justru dengan ada privilege itu adalah kesempatan buat maksudnya teman-teman yang punya privilege itu untuk kalian itu untuk apa ya? Untuk kalian tuh membuktikan bahwa memang kalian layak ada di sana. Gitu loh. Dengan apa? Dengan kerja keras kalian. Ya kan? Kemudian apa? Dengan usaha kalian juga gitu loh. Kemudian juga apa? Dengan apa? Dengan konsistensi kalian gitu loh. Seperti itu sih. Yes, lu kan juga tidak melanjutkan. Kalau lu mah tidak melanjutkan dari orang tua ya. Enggak. Walaupun lu sempat ikutin di sempat jadi ngurusin toko orang tua gue ya. Karena gue ngerasa apa? Memang itu bukan dunia gue gitu loh. Gak bisa dipaksain kan kayak gitu loh. Padahal mungkin bokap gue juga mikir ini mungkin kalau bisa diterusin sama gue itu usahanya akan jalan. Nah akhirnya karena anaknya 5 orang tuh gak ada yang menerusin di toko bokap gue, akhirnya ditutup. Akhirnya tahun 2004 ditutup tokonya. Nggak ada yang melanjut karena memang semua anaknya tidak ada yang melanjutkan. Dan semua udah gede semua ya kan. Bokap udah makin tua, nyokap udah makin tua. Jadi akhirnya dijual. Itu bukan gitu cuma sekedar nepotisme, padahal udah dikasih jalur, dikasih modal bahkan. Nah makanya enggak seperti itu. Oke teman-teman, semoga episode kali ini bisa dipahami. Kita terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke 157. Terima kasih teman-teman sekalian.